Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wat tafsir ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan imamah, alim ulama, cerdik pandai, besar tak bisa disebutkan gelarnya, kecil tak bisa pula disebutkan namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, encik-encik dan puan-puan, beserta anak-anak kami, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh ini, tepatnya subuh Sabtu terakhir di tahun 2025. Kemudian juga bersempena kita sudah berada di bulan Rajab. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir tahun 2025 ini, kemudian di bulan Rajab yang penuh keberkahan ini, Allah memberikan rahmat, kemudian keberkahannya kepada kita semua, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan panjangkan umur kita sampai nantinya kita memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, dengan senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang penuh berkah ini, izinkan kembali saya melanjutkan kajian tafsir pada subuh hari ini, tepatnya pada surah Al-Ma'un, surat ke-107 dalam tertib mushafinya Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ma'un ini kalau diartikan ke dalam bahasa kita, ma'un itu maknanya barang-barang untuk menolong. Jadi saya ulang, al-ma'un itu barang-barang untuk menolong. Jadi itu artinya. Kemudian surat ini posisinya 107 dari 114 surat dalam Al-Quran secara tertib mushafi yang disusun. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, sebab turunnya surat Al-Ma'un ini, dia ini diturunkan di Madinah. Jadi kalau periode suratnya termasuk ke surat Madinah, atau yang disebut dengan surat Madaniyah, surat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau disebut surat Madaniyah, bukan berarti surat itu turunnya di Madinah, tidak. Pendapat yang paling populer mengatakan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian turun surat setelah hijrah itu, maka suratnya disebut dengan surat Madaniyah, walaupun tidak turun di kota Madinah. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik. Yang kedua, surat ini kalau kita lihat Bapak Ibu, isinya ini
menghardik orang-orang munafik. Karena ingat kita kalau di Mekah itu terkenal dengan kemusyrikannya, ya. Tapi kalau di Madinah terkenal dengan kemunafikannya. Nah, jadi cerita ayat ini, cerita surat ini menghardik orang-orang munafik pada masa itu. Nah, jadi kalau kita berbicara level kembali kan Bapak Ibu kan ada 3 tuh. Pertama ada namanya kaum kafirun, orang-orang yang tertutup hatinya, tidak mendapatkan cahaya keimanan. Ini namanya orang kafir. Kemudian setelah itu ada namanya orang musyrikun, orang-orang musyrik, ya, yang menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi ada di situ kemusyrikan. Di sisi lain juga menyembah Allah Ta'ala, tapi di sisi lain juga melakukan kemusyrikan, ya, menyembah yang lain, ya. Pada masa dahulu banyak menyembah berhala, kemudian menyembah bintang, bulan, matahari, menyembah hewan dan segala macamnya. Ini namanya musyrik. Nah, kemudian ada lagi level di bawah itu atau setelah itu namanya munafik. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik. Jadi munafik ini menurut para ulama orang-orang yang secara zahir dan batinnya tidak sama. Jadi kalau kembali kita ulang, iman itu kan 3 Bapak Ibu. Ya, pertama rukun qalbi namanya, yang sumbernya dari hati, yang disebut dengan tasdik, pembenaran. Yang kedua rukun qauli yang disebut dengan takrir, mengikrarkan. Artinya lidah kita mengikrarkan apa yang kita sudah benarkan dalam hati kita. Nah, kemudian yang terakhir baru af'al. Af'al itu artinya ya kita melakukan apa yang kita benarkan dalam hati kita, kemudian apa yang kita tuturkan di lidah kita, ya organ tubuh kita 5 panca indera itu harus melakukannya. Ya, ini yang disebut dengan mukmin. Nah, sementara orang-orang munafik yang ketiga ini dia nggak jalan, artinya nggak imbang gitu. Ada di antara yang 3 ini ya terabaikan. Makanya sering kita mendengar kaum munafik itu ya di dalamnya lain, di luarnya lain gitu. Nah, ini bahaya sekali orang-orang munafik ini. Memang kita tidak boleh menjudge orang ini munafik. Nggak bisa, Pak. Rasulullah juga nggak pernah menjudge orang munafik. Tapi Rasulullah hanya menyuruh kita untuk berhati-hati dengan karakter orangnya. Karena susah ditebak. Di dalam dan di luarnya itu berbeda, Pak. Nah, jadi ayat ini ceritanya tentang Allah Ta'ala menghardik kaum munafik yang berada di Madinah. Ya, nah, ini ceritanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, pada masa itu. Dan tidak mustahil seperti yang saya katakan, Al-Quran ini bukan hanya kitab sejarah. Maksudnya apa? Al-Quran berbicara tentang sejarah masa lalu, terus kosong pelajaran daripada itu, tidak. Makanya Al-Quran bukan hanya kitab sejarah, tidak. Tetapi Quran ini kan kitab petunjuk. Jadi mohon maaf sebelum walaupun Al-Quran ini, ayat ini berbicara tentang kaum munafik di Madinah ketika itu, ya kita katakan tidak mustahil akan ada karakter orang-orang seperti itu di masa kini gitu. Ini yang disebut bahwa Al-Quran bukan hanya kitab sejarah, tapi Quran ini adalah kitab petunjuk. Nah, jadi ini yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakanlah dalam ayat ini bagaimana orang-orang munafik dahulu, ya, sorak-soraknya keras, suaranya nyaring. Nah, ini satu di antaranya kalau dari segi ikrarnya, ucapannya Masya Allah luar biasa, sangat nyaring sekali, sangat keras sekali, ya. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana dengan sakunya, maka dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka mengatakan ya sakunya dijahitnya. Nah, ini contohnya Pak. Kalau suara Masya Allah nyaring, ya. Nah, tapi sakunya dijahit. Apa maksudnya? Ya agak sedikit banyak pertimbangannya, pelit bahasanya Pak. Karena ayat ini nanti mengajarkan kita bagaimana kita berusaha untuk tolong menolong. Jadi kalau orang munafik ya kalau semangatnya ya luar biasa. Ya tapi ketika melakukannya ini masalah.
Makanya dikatakan oleh Buya Hamka, ya sakunya berjahit gitu. Begitu banyaknya pertimbangan untuk membantu orang, ya. Tapi kalau dari segi suara, volume, dia nomor satu. Nah, tapi eksekusi, ini nihil. Ini contohnya karakter kaum munafik, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surat ini menjadi petunjuk terus menerus. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi tidak hanya ceritanya untuk masa lalu, kemudian terhenti sampai di situ, tidak. Tetapi cerita dalam surat ini, pelajaran dalam surat ini selalu terus menerus bagi umat Nabi Muhammad, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kian lama kian nampaklah orang seperti ini perangainya dalam pergaulan masyarakat. Jadi kita tidak akan melihat orang, tidak, tapi cerminan kita adalah diri kita. Seperti yang saya katakan, kita tidak akan menjas orang, kita tidak akan meneropong orang, tapi kita harus meneropong atau melihat diri kita saja, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang notabene kaum munafik itu mengakui Islam. Jadi kalau ditanya Islam, ya, tetapi dengan tidak disadari mereka telah menjadi orang munafik. Jadi kalau ditanya Islam, yes, I Muslim. Tetapi kalau dilihat dari segi pengamalan Islamnya, ya jauh daripada Islam yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebab kenapa turunnya ayat ini, sehingga nanti menjadi sedikit pelajaran pula bagi kita semua, supaya kita tidak termasuk ke dalam kategori kaum munafik, wal iyyazubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita mulai. Pertama ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi ini pertama, Pak. Jadi kalau kita lihat retorika Allah Ta'ala dalam ayat ini, Allah Ta'ala mulai dengan pertanyaan, ya. Jadi Allah memulainya dengan pertanyaan. Maka satu di antara pelajaran yang besar, ketika gaya bahasa Allah Ta'ala memulai dengan pertanyaan dalam Al-Quran, maka ini hal yang harus diperhatikan dengan serius, ya. Itu hikmah satu di antara ketika Allah Ta'ala memulai ayat itu dengan pertanyaan, ya. Jadi harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau tidak dengan pertanyaan ini, ya orang banyak salah paham. Dikiranya nanti disangka orang kalau mendustakan agama itu hanya tidak percaya kepada agama Islam. Nah, ini hikmahnya, Pak. Jadi kalau kita lihat ayat pertama itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, kata Allah Ta'ala, ya, siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Jadi ini pertanyaan pertama yang ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka saya ulang, Allah mulai dengan pertanyaan supaya perhatian kita lebih besar terhadap kandungan ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita juga paham. Jangan sampai terlintas dalam pikiran kita, Bapak Ibu, orang yang mendustakan agama itu ya orang yang tidak percaya dengan agama Islam. Tidak itu yang dikatakan orang-orang yang mendustakan agama. Jadi jangan sampai kita kira hanya orang-orang yang tidak mengakui Islam, tidak percaya dengan Islam, itulah orang yang mendustakan agama. Jadi tidak, ya. Itu hikmahnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan juga kita berpikir kalau sudah sholat, sudah puasa, ya berarti kita tidak termasuk ke dalam mendustakan agama. Juga enggak, Pak. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik dengan redaksi atau gaya Allah Ta'ala dalam menyampaikan ayat-ayatnya. Maka dengan ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nampaklah oleh kita begitu hebatnya orang-orang yang mendustakan agama, ya. Siapa yang dikatakan mendustakan agama? Maka dalam ayat kedua Allah jelaskan,
Ya, itulah orang-orang yang menolak anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi pelajaran pertama bagi kita, kita tentu tidak mau digolongkan oleh Allah Ta'ala mendustakan agama. Ya, kita beragama Islam iya, tapi kita sendiri yang mendustakan agama Islam yang ada dalam diri kita. Kita nggak akan mau, Pak. Ya, nggak mau kita. Nah, jadi ternyata ada istilah dia beragama Islam, tapi dia sendiri yang mendustakan agamanya. Dan slogan seperti ayat ini banyak. Jadi kalau kita baca berbagai macam, ada namanya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu ya mundur karena orang Islam sendiri gitu. Bahkan kalau kita baca lagi pemikiran Muhammad Abduh itu luar biasa, Pak. Ya. Nah, sampai kata dia, saya menemukan Islam itu justru di barat gitu. Itu contohnya ya beberapa. Tapi maksud saya bukan berarti dia mengkerdilkan Islam, tidak. Nah, tapi dia sebetulnya begitulah memberikan apa namanya pencerahan kembali kepada kita gitu. Nah, sampai dia buat seperti itu ya. Oh, contohnya banyak dia menemukan Islam itu diamalkan oleh orang Barat, umpamanya kejujuran contohnya, kebersihan. Tapi maksud saya statement seperti ini jangan kita negatif yang kita kedepankan. Bukan berarti maksud dia mengkerdilkan orang Islam, tidak. Ya, tapi dia sebetulnya ya orang yang tidak beragama Islam justru mereka mengamalkan sistem agama Islam gitu. Kenapa orang Islam sendiri ya tidak, kan itu bahasanya, Pak. Karena dulu pernah saya sampaikan, Islam ini kan sistem yang dibuat oleh Allah Taala, yang produsennya ya Allah Taala. Artinya kalau sistem ini diamalkan oleh manusia siapapun itu, baik orang Islam, baik orang tidak Islam, maka pasti dia untung. Pasti untung. Ya. Nah, tapi sebaliknya, kalau sistem yang dibuat oleh Allah Ta'ala, jangankan orang-orang tidak Islam mengamalkannya. Orang Islam sendiri yang tidak mengamalnya, ya akan rugi sendiri. Nah, begitulah sistem yang dibuat oleh Allah Ta'ala ini luar biasa. Ya. Nah, maka dalam ayat ini Bapak Ibu, ya kita tentu berlindung kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita digolongkan kepada orang-orang yang masih mendustakan agama kita sendiri. Maka pertama, karakter orang yang mendustakan agama itu adalah ketika ada di antara manusia, ya, nah, dia menolak anak-anak yatim. Nah, ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Jadi kalau kita kembali diskusikan terkait anak yatim nih Pak, ini panjang juga diskusinya nih. Nah, tapi sekedar mengulang saja. Karena di beberapa daerah itu terjadi juga sering siapa yang dikatakan anak yatim itu sering terjadi ya berbagai macam pendapat ya, dan tidak mustahil di daerah kita ini. Tapi yang jelas pendapat jumhur ulama yang dikatakan anak yatim itu man mata abuhu qabla bulugh. Anak yang mati ayahnya, nah sementara dia belum balik. Jadi ini yang disepakati oleh ulama. Jadi kalau ada anak ayahnya mati ini maksudnya meninggal dunia Bu ya. Nah, ini ada juga ayahnya Pak Ustadz mati, tapi masih ada di dunia gitu ya. Nah, ini panjang itu nanti penjelasannya ya. Ini mati ayahnya, kemudian dia belum balik. Nah, ini yang disepakati oleh jumhur. Nah, sementara kadang-kadang di masyarakat itu ada kebijakan. Ya silakan, saya tidak akan berbicara ini. Ya, kalau hanya standarnya balik, Pak Ustadz anak yatim itu ya barangkali ya sangat ketat aturannya gitu. Sementara ada anak yatim yang sudah balik, dia masih sekolah, belum bisa ngapa-ngapain, nah itu namanya kebijakan. Ya silakan saja ya. Nah, tapi itu yang disampaikan oleh jumhur ulama terkait anak yatim. Nah, maka anak yatim ini Bapak Ibu, ya tentu termasuk kepada orang-orang yang harus kita tolong. Ya. Nah, tapi mustalahat anak yatim ini menarik juga Pak. Ya, di antara 8 asnaf zakat, anak yatim nggak masuk, Pak. Nah, itu harus kita pahami dengan baik. Yang berhak menerima zakat, berapa asnafnya? Itu 8. Anak yatim nggak ada di dalam, Pak. Ya, jadi kita jangan salah memahaminya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa anak yatim tidak masuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat? Nah, berarti ternyata anak yatim ini orang kaya, gitu.
Apa sebabnya? Iya, anak yatim ini Pak, ayahnya banyak. Ya, ayahnya banyak. Memang ayah secara hakikinya sudah mati. Tapi yang menjadi ayah yang akan menopang kehidupannya, ini kita semua ini. Makanya kalau saya tanya, ya anak yatim tuh kaya sebetulnya Pak. Ayahnya banyak, kan ini berapa orang nih kita nih di masjid nih? Nah, kalau kita masih hidup kita, terus kita punya anak, kan ayahnya satu Pak. Kayak saya punya anak 3, maka ayahnya ya saya gitu. Nah, karena saya masih hidup gitu. Tapi kalau saya sudah mati, sudah saya meninggal, maka ayahnya, ini bapak ibu semua. Bapak ini semua kan kaya Pak. Itu sebabnya kenapa anak yatim tidak masuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat. Ya, karena pada prinsipnya mereka ini kaya. Nah, hanya saja ya yang namanya siapapun ayahnya meninggal, ya tentu dia termasuk ke dalam orang-orang yang harus kita tolong. Ya, jadi maksud saya anak yatim ini bukan, jangan kita anggap dia orang hina, kerdil. Enggak, hati-hati Bapak Ibu. Ya, Nabi Muhammad itu anak yatim, Pak. Ya, saya selalu memotivasi anak-anak yatim, kemudian saya kasih juga ke orang tuanya. Jangan kalau kita sudah meninggal suami kita atau anak-anak ini kalau meninggal ayahnya terus nggak semangat, nggak bisa menjadi orang hebat umpamanya, ya, nggak bisa menjadi anak-anak soleh, tidak bisa menjadi pintar. Siapa bilang? Nggak, Pak. Nah, kembali kita bercermin dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak yatim. Makanya kalau ada orang mengkerdilkan anak yatim, secara otomatis mengkerdilkan Nabi Muhammad. Itu buktinya. Maka kita hati-hati. Makanya dalam ayat ini dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya kita termasuk ke dalam orang yang mendustakan agama. Kalau ada perangai kita, ya selalu ya menolak anak yatim. Ya. Kemudian dalam ayat ini, ya du'ul itu tasdid. Ya. Maka di sini bahasanya itu ya betul-betul dia menolak dengan tangannya. Jadi kalau dilihat dalam redaksi ayat ini, yang namanya anak yatim tentu karena ayahnya tidak ada, tentu dia akan meminta bantuan. Ya, dia akan meminta bantuan karena ayahnya nggak ada. Yang menopang hidupnya, yang memberikan makan hidupnya, ya nggak ada gitu. Ya, maka dia akan mengulurkan tangan mencari bantuan. Makanya dahulu di Madinah itu ada perilaku seperti ini, Pak. Datang anak yatim ditolaknya. Ya, ditolaknya dengan keras. Ini tangannya. Minta-minta ditolaknya. Ya. Artinya ya tidak membantunya gitu. Bahkan dalam tafsir Buya Hamka menulaknya. Kalau bahasa kita menulaknya. Nulak itu kita dorong. Bahkan ada juga anak itu kadang-kadang sudahlah duit tidak kita kasih, sudahlah kadang benda kita tidak bantu, justru anak-anak ini juga mendapatkan perilakuan yang tidak semestinya. Ini dahulu ya waktu di Madinah yang dilakukan oleh kaum munafik. Maka saya katakan ya tidak mustahil akan terulang untuk hari ini gitu ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya konsepnya kan mudah saja. Memang bantu-membantu ini memang ya tidak bisa dipaksakan. Ini bagian daripada agama. Nah, cuman kalau kita bisa bantu, ya bantulah dengan cara baik. Kan gitu bahasanya, Pak. Kalau kita tidak bisa membantunya dengan keterbatasan kita, ya kita tolak dengan baik, kan gitu. Ini etika ini yang harus kita pakai dalam hidup. Kalau kita bantu, ya bantulah dengan baik. Ada juga kode etik dalam membantu. Kalau kita tidak membantu, ya udah sampaikan permohonan maaf atau ekspresi yang baik dengan keterbatasan kita, ya kita tidak membantunya. Jadi jangan sampai kita menolaknya, kemudian bahkan kita mengusiknya. Ini na'udzubillahi min zalik ya. Nah, ini yang harus kita ambil baik-baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itu yang pertama, orang-orang yang menolak atau menolak anak yatim itu termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi hati-hati kita jangan sampai terjerumus dalam hal seperti ini. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, karakteristik kaum munafik ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini menarik juga nih Bapak Ibu. Ada kalimat di sini yad'u. Yad'u ini artinya ya, dalam ayat ini Bapak Ibu, kita tidak mengajak orang memberi makan fakir miskin. Ini bahasanya lain lagi yang dipakai oleh Allah Ta'ala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kita tidak mau mengajak orang lain untuk memberi makannya orang-orang miskin. Jadi kalau di sini kalau yang di anak yatim tadi memang kita sendiri yang menolaknya, kita yang menolaknya, ya. Nah, kemudian kalau di ayat miskin ini kita tidak mengajak orang untuk memberi makan fakir miskin. Jadi di sini semacam ada semacam ajakan amar ma'ruf. Nah, ini bahasanya Allah Ta'ala. Jadi kalau ada kita tidak berusaha untuk mengajak orang untuk membantu yang miskin ini, jangankan membantu nih Pak, ya. Nah, jangankan tidak membantu nih, kalau kita tidak mau menggalakkan, bahasa Malaysia menggalakkan. Apa maksudnya? Ya mengajak orang. Ini miskin ini kita harus bantu. Tidak mau kita menggalakkan itu, mengajak itu. Nah, maka dalam ayat ini kita terkena dengan orang-orang yang mendustakan agama. Oleh karena itu dalam agama kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu harus. Ya. Dua sisi ini harus. Dulu mungkin barangkali pernah saya sampaikan. Rukun Islam itu kan 5 Bapak Ibu. Ya, rukun Islam itu 5. Diawali dengan syahadat, ditutup dengan naik haji bagi yang mampu. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kalau boleh rukun Islam itu ditambah menjadi 6, maka posisi ke-6 itu apa? Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang melakukan perbuatan mungkar. Nah, itu bahasa beliau. Begitulah pilarnya amar ma'ruf nahi mungkar itu luar biasa dalam agama kita. Kalau bolehlah diletakkan, ya, maka dia posisinya nomor 6. Rukun Islam nomor 6. Itu menurut Syekh Al-Utsaimin. Karena pentingnya pilar amar ma'ruf nahi mungkar ini. Luar biasa. Makanya dalam ayat ini ketika berbicara fakir miskin, amar ma'ruf yang ditekankan oleh Allah Ta'ala. Ajak orang. Ya. Ajak orang. Bagaimana orang terbuka hatinya membantu si miskin ini. Nah, tentu kita mulai dahulu nanti ajak orang lain. Dan sebaliknya, kita saudara tidak mau membantu fakir miskin, kita pula yang melarang orang untuk menolong fakir miskin. Ya, kita sendiri nggak mau membantunya. Nah, terus kita pula yang memproklamasikan ke orang, tidak perlu dibantu miskin ini. Ini bertolak belakang dengan ayat ini. Ya, ini yang harus juga kita pahami Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini bisa kita lihat Pak, kalau masih ada juga pandangan kita yang berbeda. Saya tengok juga di masyarakat, ya, di daerah saya khususnya, itu masih ada orang menganggap bahwa ada kelas juga Pak. Yang yatim dianggap kelas 1, yang miskin dianggap kelas 2 gitu. Masih ada juga orang berpikir seperti itu. Tidak jarang kadang masyarakat membantu anak yatim. Bagus Pak, kita apresiasi. Tapi kadang di masyarakat tidak ada kebijakan untuk mendobrak bagaimana membantu si miskin. Ya, saya ulang. Di kampung itu kalau apresiasinya kepada anak yatim kita anggap bagus Pak. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang si miskin terabaikan. Padahal dalam ayat ini sebetulnya itu saya bilang
Tidak bisa dipisahkan. Yang yatim harus dibantu, yang miskin juga. Makanya dulu diusulkan kota infak di masjid itu jangan hanya untuk anak yatim. Ya, jangan hanya dibuat untuk anak yatim. Terus yang miskin dari mana? Dari mana sumbernya? Makanya anak yatim juga dicari, miskin juga. Karena mereka ini juga sama Pak, memerlukan. Nah, itu maksud saya, yatim dan miskin itu ya harus kita bantu ya. Nah, makanya dalam penerapannya di masyarakat ini dua sisi ini juga harus imbang ya. Jangan sampai anak yatim ada santunan, miskin enggak ada yang mempedulikannya. Nah, ini dalam ayat ini diingatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sama ya, kewajiban kita sama, si yatim dibantu, miskin juga ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, didiklah diri kita. Nah, termasuk keluarga kita. Nah, bantu fakir miskin, sediakan anak yatim, bantu. Makanan apa yang bisa kita bantu silakan. Ya, nominal tidak ada. Tidak ada ketentuan dalam agama. Yang punya duit barangkali mungkin dengan duitnya dia bantu, ya silakan. Berapa nominalnya dalam agama tidak ada Pak. Harus nominalnya segini, tidak. Dalam agama kan rumusnya kan jelas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Untuk apa sedikit kalau kita nggak ikhlas? Itu ya Bu ya. Itu aja logikanya yang dibangun. Jadi logikanya yang dibangun Pak. Biar sedikit Pak Ustaz tapi ikhlas. Bangun logikanya, change mindsetnya. Itu apa sedikit kalau ikhlas? Bagus lagi banyak tapi ikhlas, itu aja. Nah, silakan dengan duitnya barangkali silakan. Oh, ada yang tidak punya duit. Oke, dia punya benda. Bantu dengan benda. Bantu dengan benda. Nah, duit nggak bisa Pak Ustaz, bantu dengan benda. Ya. Kemudian tidak juga punya benda dengan yang lain. Barangkali dengan tenaga. Ya, tim itu juga perlu Pak. Perlu dengan dibantu dengan tenaga. Ya. Artinya silakan. Allah tidak membatasi kita menolong orang itu dengan satu titik, tidak. Ya. Yang penting kita membantu mereka dengan apa yang kita bisa. Jadi berbeda-beda silakan, tapi tujuannya sama, membantu mereka. Ya. Nah, sama dengan si miskin juga sama. Silakan bantu mereka dari manapun silakan. Ya. Nah, ini yang penting momen ini atau kesempatan ini jangan sampai kita tidak ambil ya. Nah, jadi bagi yang makan, menyediakan makan ya silakan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, didik anak istri kita. Nah, di samping kita, istri, suami, anak-anak juga punya sifat yang sama. Ada sifat empati kepada orang-orang yang barangkali dianggap susah kehidupannya. Ya, nah, ini perlu juga nih, suami udah semangat membantu si yatim, istrinya menghalanginya kan nggak jadi juga Bu ya. Nah, suami udah semangat membantu si miskin, nah tahu istrinya nggak support. Nah, ini juga mengganggu Pak. Makanya kita ini semuanya harus mendidik ya. Nah, semuanya keluarga itu harus sama, harus satu visi misi. Nah, sehingga nggak ada masalah ya dalam melakukan agama ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat berikutnya. Di ayat ketiga, Allah katakan fawailul lil musallin. Nah, ini ujungnya nih Bapak Ibu. Ini yang saya katakan tadi. Ini diikat oleh Allah Ta'ala. Celakalah bagi orang-orang yang salat, kata Allah Ta'ala. Nah, ini yang saya bilang dari awal tadi. Kalau tidak dengan retorika seperti ini, orang akan mengira ya bahwa tidak termasuk ke dalam kategori mendustakan agama kalau kita tidak melakukan hal ini. Ya, saya meyakini agama Islam, kata kita. Kemudian kita melakukan sholat. Ini yang harus kita pahami. Agama itu tidak hanya sholat. Ya, makanya dua sisi hablum minallah, hubungan baik kita dengan Allah Ta'ala harus terjaga dengan baik. Setelah itu hubungan baik dengan manusia juga harus terjaga dengan baik. Kalau keduanya ini bagus, alhamdulillah. Nah, tapi kalau kedua ini ada ya kekurangan, maka kesempatan kita memperbaikinya. Maka pernah dikatakan, bagaimana dengan orang yang sholatnya bagus? Hubungan secara Allah Ta'ala, Masya Allah luar biasa. Tetapi dengan manusia, nol umpamanya.
Ini gimana kedudukan orang seperti ini? Atau sebaliknya, hubungan dengan manusia ya luar biasa bagusnya. Tapi hubungan dengan Allah Ta'ala, nol umpamanya. Bagaimana pula kedudukan orang seperti ini? Nah, makanya dalam ayat ini bisa kita lihat. Coba, di ayat berikutnya Allah katakan di ayat di ayat keempat, maka celakalah, kata Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang salat. Kok ada orang salat, tapi kok celaka, kata Allah Ta'ala. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu harus kita pahami dengan baik, ya. Kenapa dikatakan orang-orang salat itu celaka dalam ayat ini, kata Allah Ta'ala? Ya, karena pada prinsipnya dia tidak mengamalkan ya nilai-nilai salat yang dia lakukan. Makanya dikatakan celaka oleh Allah Ta'ala. Kalau kita kembali lihat pula gaya Al-Quran berbicara tentang menyuruh kita menunaikan salat, ada dua kalimat yang Allah pakai, Pak. Pertama kalimat ada. Ada itu ya kerjakan salat. Itu kalimat yang pertama. Contohnya dalam kalimat di hari Jumat, di ayat tentang Jumat, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-shalah. Nudiya itu ya kerjakan salat. Ada namanya. Yang kedua ada lagi kalimat yang Allah gunakan ketika kita disuruh oleh Allah Ta'ala salat dengan kalimat aqimu. Contohnya, aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, kemudian tunaikan zakat. Nah, ternyata menurut ulama, perbedaan kalimat yang digunakan oleh Allah Ta'ala itu melahirkan makna juga yang berbeda. Makanya dalam kajian Quran, sinonimitas 100% itu nggak ada. Sinonim. Ya, apa maksudnya sinonim? Kalimatnya sama, terus maknanya satu. Itu nggak ada dalam Al-Quran secara 100%, nggak ada. Ya? Nggak ada, Pak. Contohnya ada, itu mengerjakan, akimu, mendirikan. Apakah sama makna ada dengan akimu? Allah menggunakan dua kalimat ini dalam Al-Quran, maksudnya sama. Tetap berbeda, kesamaannya ada, tapi tetap ada sisi berbedanya. Maka dicoba dipelajari oleh ulama. Maka sampailah ulama menyimpulkan, kapan dikatakan mengerjakan sholat? Mengerjakan sholat ketika kita berada dalam masjid ini. Sholat kita masuk waktu di masjid atau di rumah, terus kita sholat, ini namanya ada. Kita mengerjakan sholat. Kayak tadi Pak, azan terus kita sholat berjamaah di sini, namanya kita mengerjakan sholat. Nah, berikutnya ada kalimat akimu, dirikan sholat. Apa maksudnya akimu sholat ini? Ketika nanti kita sudah keluar dari masjid, maka di sini namanya akimu, kita mendirikan salat. Salat yang sudah kita permankan tadi dalam masjid, mulai dari kita memasang niat, kemudian takbiratul ihram, kita tutup dengan salam, ya. Nanti ketika kita keluar dari masjid atau ketika kita keluar dari tempat kita melaksanakan salat, kita dirikan enggak nilai-nilai yang ada dalam salat tadi. Nah, itu namanya akimu. Makanya dalam bahasa Allah Ta'ala, celaka bagi orang yang salat kalau hanya sekedar mengerjakan salat secara zahirnya. Salat dia, iya salat, gerak-gerik dia. Tapi nilai-nilai daripada salat itu dia nggak dirikan. Nah, ini yang Allah katakan. Maksudnya apa? Kalau ada orang salat terus dia nggak mau membantu si miskin, nggak mau dia membantu anak yatim, berarti dia tidak mengamalkan nilai daripada salatnya. Dan itu juga didiskusikan panjang oleh ulama, Bapak Ibu, ya. Didiskusikan panjang juga. Contohnya ada ayat Quran mengatakan, aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Coba kita pahami ayat ini. Kata Allah Ta'ala, dirikan salat. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini ayat ini menjadi diskusi di kalangan ulama. Nah, boleh kita diskusikan ayat ini. Kata Allah Ta'ala, salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Timbul pertanyaan, kenapa masih ada kita melihat orang salat, tapi perbuatan keji dan mungkar masih ada? Itu enggak, Bu? Jangankan orang lain, kita sendiri, saya sendiri. Saya mengatakan diri saya juga masih berada dalam kategori ini. Terus, apakah ayat ini yang salah? Mungkinkah ayat Allah Ta'ala yang salah? Tidak akan mungkin, Pak. Makanya ujung-ujungnya yang salah siapa? Kita.
Kita belum paham makna salat sesungguhnya. Barangkali kita hanya berputar hanya sekedar mengerjakan salat, gerak-gerik kita lakukan, takbir kita, ruku kita sujud. Tapi makna daripada takbir itu, makna daripada ruku dan sujud yang kita lakukan itu belum kita tunaikan. Terutama ketika kita sudah keluar dari masjid, dari tempat kita salat. Makanya Allah katakan ya masih dalam kategori salat itu ya masih celaka, Pak. Na'udzubillahi min zalik, ya. Nah, karena seyogianya kalau kita sudah salat, maka tentu tidak ada lagi perbuatan buruk dalam diri kita. Maka mustahil orang salat terus dia mengabaikan anak yatim. Mustahil, tidak masuk logikanya. Ya, termasuk juga mustahil kalau kita ada salat terus kita tidak mau membantu si miskin pamannya. Mustahil, Pak. Ya, ini namanya Allah mengingatkan kepada kita ya salat itu ya harus dikerjakan dan harus didirikan sehingga sampai nanti kepada betul-betul sempurna salat kita, tidak hanya dalam pelaksanaannya di dalam masjid atau di waktunya, jauh lebih daripada itu ketika kita sudah keluar daripada melaksanakan salat itu. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, kita lihat lagi Bapak Ibu, ya. Ayat berikutnya, kita mungkin sedikit agak panjang diskusinya nih, karena banyak yang perlu kita pahami. Kemudian ayat kelima Allah katakan allazina hum an salatihim sahun. Nah, langsung dijelaskan oleh Allah taala. Celaka yang didapati oleh orang-orang yang salat. Ya, kenapa? Pertama mereka lalai dari salatnya. Ini yang saya katakan tadi, lalai dari salatnya. Pertama ya dalam pelaksanaan salat dia lalai. Itu sudah jelas itu Bapak Ibu. Nah, jauh lebih daripada itu tadi, dia tidak mengamalkan nilai-nilai salatnya dalam kehidupan yang nyata. Ya. Nah, kemudian begitu juga kata Allah Taala, ya, allazina hum yura'un. Begitu juga celaka orang-orang yang salat kalau salatnya itu riya. Yura itu artinya ingin dilihat oleh orang. Sementara dalam agama kita salat itu harus dipersembahkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya kita harus berusaha terus, ya, berangkat dari rumah, permantap niat kita. Kita sholat betul-betul ya mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Kemudian jaga terus niat itu, ya, jangan sampai niat itu berubah. Kalaupun dia berubah, kembali lagi. Maka ditanya oleh ulama, perkara yang paling berat itu perkara apa? Perkara niat. Niat itu tiap detik bisa berubah, Pak. Ya, perkara niat ini perkara berat. Awalnya sudah lurus niatnya, tahu berubah di tengah jalan, berubah. Ya Pak ya. Atau nanti keluar dari masjid, berubah lagi niatnya. Makanya niat itu harus kita update, harus kita perbaharui setiap detik. Karena dia berubah juga tiap detik. Nah, kemudian kalau kita baca lagi kitab-kitab ulama, contohnya kitab Sahihul Bukhari dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Nah, maka salah satu pentingnya bab niat ini diletakkan oleh ulama di awal, Pak. Ya, di awal dalam kitab itu bab niat dulu disentuh oleh ulama. Tak dimulai dengan salat, Pak. Tak dimulai dengan zakat, tak dimulai dengan puasa, tapi dimulainya dengan niat. Karena ini tonggaknya di sini. Jadi salat itu kuncinya di niat, puasa itu kuncinya di niat, zakat itu kuncinya di niat, sedekah itu kuncinya di niat. Makanya Imam Al-Bukhari mulai dulu dengan niat. Tidak salat dulu, Pak. Jadi betulkan dulu niat kita. Ya. Ini contohnya. Maka dalam ayat ini salat itu mesti dipersembahkan semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena dilihat oleh manusia, diapresiasi oleh manusia, jangan. Ya. Ini kerjanya sia-sia Bapak Ibu. Dulu mungkin sudah saya sampaikan, saya ulang lagi. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, biografi ensiklopedi ulama-ulama hebat dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Maka dalam kitab itu kan dulu pernah saya sampaikan, ada seorang
memberikan statement, kalau ditanya usia ibadahnya sudah 50 tahun. 50 tahun dia beribadah, abadullah khamsina sana. Saya sudah menyembah Allah Ta'ala 50 tahun lamanya. Tapi apa kata beliau? Ma wajadtu halawatal ibadah. Saya belum mendapatkan nikmatnya ibadah. Apa sebabnya kata beliau? Ya karena tadi niatnya bukan karena Allah Ta'ala ibadahnya. Niatnya itu karena mencari popularitas, mencari pandangan manusia. Akhirnya apa? Ya ibadah, ya tinggal ibadah gitu. Tak dapat dia merasakan bagaimana lezat atau nikmatnya dalam melakukan ibadah itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir kita singkat, karena waktu kita juga tinggal sedikit nih. Wa yamna'u nal ma'un. Nah, ini di ujung ayat ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini juga diceritakan oleh Allah Ta'ala, ada ternyata orang yang menghalangi orang lain untuk memberikan bantuan. Jadi karakter ini juga tidak bagus, termasuk karakter orang-orang munafik, kemudian juga termasuk kepada orang-orang yang celaka, dia sholat, ya tapi perangainya ya menghalangi orang untuk memberikan sebarang pertolongan. Sudahlah dia tidak mau, dia pula yang melarang orang, usah ditolong gitu. Nah, saya terlepas Bapak Ibu ya, isu-isu Palestina, bantuan Palestina, donasi, macam-macam yang berada di media sosial ya. Tak usah dibantu kata dia, sampai tak tidak duitnya umpamanya ya. Sampai-sampai opini itu keluar, sama dengan sekarang umpamanya banjir di Sumatera ya. Nah, ini kesempatan kita untuk menolong mereka. Ya, tolonglah semampu kita. Kalau kita tidak bisa menolong, ya minimal kita jangan pula melarang orang untuk menolongnya. Ya, kita sudahlah tak mau menolong, terus kita pula yang mengwar-warkan bahasa Malaysianya ya, yang memproklamasikan ya tak perlu kita menolong orang lain. Ya, nah, ini jangan Bapak Ibu ya, nah, jangan sampai kita tidak menolong orang lain, atau jangan pula sampai kita yang melarang orang lain ya ketika mereka ingin untuk menolong saudara-saudaranya ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas tafsir surah Al-Maun mengingatkan kepada kita semua ya bahwa dalam agama ini ya kita diminta oleh Allah taala untuk saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantulah dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Maka dalam ayat ini siapa yang kita bantu dalam ayat ini? Anak yatim kita bantu ya. Begitu juga orang-orang miskin yang penghasilannya tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya. Jadi kalau ditanya miskin, siapa yang dikatakan miskin? Pekerjaan ada, tapi hasil daripada pekerjaan itu belum mampu menutupi kebutuhan primer, Pak ya. Ya, kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jangan nanti beli mobil nggak bisa Pak Ustadz, beli rumah belum bisa, terus dikatakan miskin. Enggak, ya. Untuk kebutuhan pokok yang seharusnya dia dapat kebutuhan pokok, kalau tidak dapat pada adatnya akan mengganggu kehidupannya. Ya, dia bekerja, tapi nggak sampai ya, nggak sampai. Nah, ini namanya termasuk ke dalam miskin. Maka kita bantu orang-orang seperti ini, ya. Nah, kemudian kita juga harus memperbaiki sholat kita. Ini yang harus kita upayakan, ya. Nah, karena orang sholat sesungguhnya ya pasti baik juga hubungan dengan manusia. Tapi dulu ada Bapak Ibu, saya pernah mendengarkan kajian, terus ditanya oleh orang masalah hal seperti ini. Saya sendiri sesak dada saya dibuatnya. Tapi saya tidak menafikannya pertanyaan itu. Ya memang Al-Quran ada sinyalnya. Mohon maaf aja, saya dulu ketika mendengar ada orang Ustaz rajin sholat, baik Masya Allah. Nah tapi dalam bermasyarakat kata dia, na'udzubillah gitu kan. Nah, dia ceritakannya bukan pula bermasyarakat, dalam rumah tangganya. Jadi seolah-olah pertanyaan ini muncul dari istrinya. Dulu pernah saya dengar. Ya, bagaimana Ustaz? Suami saya kalau masalah sholatnya luar biasa Pak Ustaz. Tidak ada, tinggal sholatnya berjamaah. Nah, tapi dalam bermuamalah dengan kami, kata dia, di rumah tangga itu na'udzubillah gitu. Jauh daripada nilai-nilai sholat, kata dia. Menepuk dada saya Pak. Dengan pertanyaan seperti itu saya terkejut gitu.
Ya, apa terkejutnya? Pertama, tak mungkin rasanya gitu. Masa ada orang sholat tapi ternyata kayak gini gitu. Terkejut saya. Nah, tapi sekali lagi saya juga tidak menafikannya. Nah, karena sinyal dalam ayat ini ternyata juga ada gitu, ya. Nah, ini nauzubillah. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki ya kualitas salat kita. Kemudian tentu hubungan dengan manusia juga harus kita perbaiki. Baik, silakan Bapak Ibu untuk menyempurnakan kajian. Barangkali banyak ini Bapak Ibu memberikan tambahan ilmu, ya. Maka kesempatan yang ada ini sebelum masuk waktu suruh, silakan seperti biasa. Silakan Bapak Ibu jemaah yang ingin bertanya atau kita berdiskusi. Ya, sharing silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Misalkan ini sama yang saya tadi kita banyak membicarakan masalah bagaimana kita sesama manusia. Iya. Dari yang bagaimana susahnya sebenarnya. Kalau ada tentang sholat di catatan itu juga di depan. Ya. Itu satu cuma saya ini pertanyaan. Iya, sharing Pak. Kalau pertanyaan tidak pas. Apakah tidak ada yang berlaku dengan sesama manusia dan juga semesta mungkin karena ini kebanyakan pergerakan yang saya gunakan tetapi tak pernah menggunakan bagaimana kita baik pada tumbuh-tumbuhan alam semesta ini dan hewan. Ya. Kita tengok tiga provinsi banjir. Kita bukan manusia. Iya. Artinya kita sebagai umat Muslim dan Islam, apa yang kita laksanakan sholat itu bagus. Jadi kami tidak terapkan dalam kehidupan bagaimana? Ya. Nah, ini saya berpendapat kalau bisa Bapak sebagai penyambung juga menyampaikan bagaimana kita menyayangi semua citra saudara yang ini sehingga ada hubungan kita dengan Allah itu dan seperti ini dan itu sama dengan problem yang kita jelas sehingga kita sempurna. Ya, benar. Bapak ini ya. Anda manusia yang berkata seperti pada kata yang kuasa maknanya, kata maknanya. Ya. Soalnya maknanya rakyat yang kita aman iman. Ya. Oke. Yang saya koleksi Pak. Ya. Apakah ada dan secara umum? Ya. 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 Dari bumi kita hancur. Ya. Bahkan ya. banyak sama Bapak bertanyakan suami saya soal pengrajin tapi makanya ini tidak seperti soal itu secara global pemimpin Indonesia apa muslim itu kan nanti ada mana mengenai korupsi siapa kita menerapkan agama nah ini Pak sebagai Bapak sebagai penyambung dengan benar karena Ya, okay. Waalaikumsalam, Masya Allah. Baik, terima kasih. Luar biasa sharingnya. Kita tidak bertanya, Pak. Kalau bertanya itu nggak pas. Ulama yang menjawab. Saya ini nggak ini ya, bukan kayak ulama, ya. Jadi sharing aja, kita berbagi. Pertama yang Bapak sampaikan tadi, ya benar ya, Bapak Ibu. Jadi slogan hablum minan nas, hablum minallah. Kenapa itu yang digaungkan? Ya, hubungan baik dengan Allah, terus hubungan baik dengan manusia. Ya, kenapa ini yang selalu sering disampaikan? Bahkan dua sisi ini yang selalu disodor-sodorkan. Karena ini memang pilar utamanya di sini, kedua ini. Ya, kedua ini.
Kedua ini pilar utamanya. Apakah tidak menyentuh dengan alam semesta? Ya jelas. Ya, jelas Pak. Jadi tidak hanya memperbaiki manusia saja, tetapi alam semesta ini juga hubungan baik dengan alam itu harus dijaga. Dalil dan ayatnya sangat banyak sekali. Ya. Mau yang khusus juga ada, mau yang umum juga banyak. Makanya kalau kita kembali kepada misi Nabi dalam Al-Quran kan jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu datang, Nabi itu diutus oleh Allah Ta'ala, itu kan menjadi rahmat lil alamin, seluruh alam. Itu buktinya. Itu contoh sederhana. Jadi kita juga harus menggaung-gaungkan hal ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini kewajiban kita bersama. Kalau dalam bahasa kitanya sekarang ini ekoteologi, Pak. Salah satu program Kementerian Agama, ya, itu ekoteologi. Bagaimana kita menjaga lingkungan ini? Karena alam semesta ini ya sangat berdampak kepada kita semua kalau terganggu alam semesta ini. Sangat berdampak sekali. Makanya kalau kita melihat terjadinya banjir, ya barangkali karena tadi manusia melakukan penggundulan hutan umpamanya ya. Kemudian tidak adanya reboisasi sehingga menimbulkan erosi, akhirnya daya serap air ya berkurang. Itu contohnya. Jadi memang Islam itu seluruh aspek, ya. Jadi memang harus kita gaungkan. Alam ini harus dipelihara, ya. Nah, kalau kembali kita ke maqasid syariat yang ditawarkan oleh orang-orang fikih, itu kan 5 maqasidnya. Nah, kemudian muncul penambahan Pak setelah itu, hifzul bi'ah, memelihara lingkungan itu bagian daripada agama, itu jelas. Makanya dulu pernah didiskusikan oleh Profesor Abdurrahman dari Sunan Ampel, Bandung. Ya, nah, mana lebih besar dosanya orang korupsi ketimbang orang yang merusak alam? Sampai beliau memberikan statement seperti itu. Nah, itu contohnya. Mana lebih besar dosa mencuri ketimbang dosa orang merusak alam? Nah, ini namanya hifzul bi'ah, memelihara lingkungan. Sampai ke sana. Nah, kalau mencuri mungkin yang dicuri aja korbannya. Tapi kalau alam yang dirusak seluruh kena imbasnya. Manusia yang ada di alam itu, hewan, tumbuhan dan segala macam kena. Nah, dan ini harus kita gaung-gaungkan, ya. Itu pasti itu bagian daripada agama. Nah, kemudian ayat tadi itu ya pemantik kita, Pak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. PR kita banyak. Kita harus menyempurnakan sholat kita. Sampai ujungnya, sholat itu mampu merem kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau kita melihat, ada orang Islam yang sholat tapi kok korupsi, ada, kita tidak menafikannya. Tapi sekali lagi, jangan kita mengkerdilkan sholat. Seperti yang saya katakan, sholat nggak ada salahnya. Yang salah, manusia tadi. Sholatnya belum. Makanya sholat ini harus kita seriuskan. Perkara yang harus kita perbaiki, perkara sholat. Ini yang paling utama, Pak. Ya, nah, makanya tidak dinafikan. Maka saya bilang tadi dari awal, Muhammad Abduh, tokoh kontemporer, ya, yang rasionalnya luar biasa, sampai memberikan statement, saya menemukan Islam justru di Barat, gitu. Orang Barat kebersihannya luar biasa, kejujurannya. Bukan Islam tidak jujur, jangan. Itu maksud saya, jangan. Profesor Sohirin pernah kuliah dia ke Oxford. Ya, karena beliau cerita dalam kelas satu ketika tertinggal dompet dia dalam kondisi mahasiswa, kata dia, dan istrinya sedang hamil berat. Kita berada di luar daerah kita, tinggal hilang dompetnya, Pak. Akhirnya apa? Mengadu ke polisi, dompet saya hilang. Pertanyaan polisi satu aja, coba Bapak pikir kembali, di mana rasa-rasanya dompet itu mulai tidak ada? Akhirnya profesor tadi berpikir, akhirnya dia sampailah mengatakan, di stasiun, ketika saya pindah dari stasiun ini masuk ke kereta, kata beliau, situ saya mulai merasa paspor ini nggak ada. Apa kata polisi? Ya udah, Bapak datang ke sana. Datang aja ke sana, kata beliau. Pas dia datang, Pak, nggak meleset.
Di mana dia tempat duduknya di situ, yang dia merasa tinggal, maka dompet nggak bergerak. Itu contohnya. Jadi bukan kita mengkerdilkan Islam, bukan itu maksudnya, tapi sebetulnya ya memotivasi kita, Pak, gitu. Ya, kebersihan contohnya. Ya sampai kita nggak bersih, makanya kita harus bersih masjid kita ini seperti ini, masya Allah luar biasa ya. Nah, jangan sampai pula kalah kita sama orang-orang Barat kebersihan kita. Nih, ya. Nah, ini contohnya. Jadi seluruh aspek itu memang tanggung jawab kita bersama ya. Jadi tidak hanya di hubungan baik dengan Allah, hubungan manusia, alam semesta ini harus kita jaga dan harus kita promosikan, kita ajak saudara-saudara kita untuk menjaga alam semesta ini. Ya, maka jangan sampai kita menuhankan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita tuhankan, Bapak Ibu, habis kita dibuatnya. Ya, habis kita dibuatnya, Pak. Tidak bisa kita bendung keinginan kita. Akhirnya ya salah, keluar daripada aturan agama. Makanya nafsu ini tidak bisa dituhankan, Pak. Nafsu ini hanya makhluk, sama dengan kita. Kita harus menundukkannya. Jadi jangan sampai dia yang kita tuhankan, ya. Nah, sehingga masih bisa kita berpikir ini halal, ini haram, ini baik, ini merusak, ya. Nah, tapi kalau kita diajak diskusi, Pak, panjang juga nih, Pak. Orang munafik ini mohon maaf, susah kita, Pak, berdialog sama mereka. Contohnya, ketika Al-Quran mengatakan wala tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini logikanya, Pak. Allah mengatakan kepada orang munafik, jangan rusak bumi. Jadi mohon maaf, kalau orang munafik ini kerjanya, Pak, orang beriman nggak mungkin, Pak. Maka saya katakan orang beriman nggak merusak bumi, orang beriman nggak mungkin. Makanya dalam Al-Quran ini kalau ada contoh-contoh seperti ini, tujuannya itu kepada kaum munafik. Ya. Nah, jadi ketika Allah mengatakan jangan rusak bumi, tapi coba apa komentar mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Ya Allah, kami lah yang memelihara bumi ini, memperbaiki bumi ini kami. Kok kami pula yang dikatakan merusak? Coba logika yang ditawarkannya, Pak, na'udzubillah, luar biasa. Jadi kalau ada orang hari ini ya kita melihat dia merusak, tapi kata dia enggak merusak. Pikir-pikirlah dialog seperti ini. Ya. Jadi kegiatannya merusak, tapi ternyata dalam pandangan mereka bukan merusak, tapi kamilah yang memperbaiki bumi ini. Ya. Ini na'udzubillahi min dzalik. Sudah masuk atau suruh Ustaz? Sudah ya? Oke. Nah, jadi sudah panjang lebar nih Bapak Ibu, tentu tidak bisa kita tampung semua diskusi kita. Insyaallah sambil sarapan pagi, insyaallah bisa kita bersama-sama untuk kembali sharing terkait kajian atau fenomena dalam ayat ini. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.